Tapi lu tau kan kayak Donald Trump Republican pada bilang kayak ini fake gitu kan, bukan. Jadi dia kayak dia tes positif nih. Jadi terus maknya roommateku bilang lu positif coronavirus. Terus dia bilang ya if it's real, gue bingung banget gak sih? Pertama itu ada kabar di Taiwan tuh mulai sekitar Chinese New Year pertengahan sekitar tanggal 20-an Januari waktu itu. Pertamanya tuh kayak it's still a joke gitu loh, kayak masih bercandaan gitu, orang-orang nakut-nakutin. Di sini di Spanyol tuh baru-baru booming berita COVID ini tuh di bulan Februari awal. Jadi aku baru benar-benar aware-nya tuh di bulan Februari itu. Karena sebelumnya kan masih di Cina doang. Nah, orang yang di Taiwan tuh udah kayak siap-siap aja, udah kayak wah ini pasti bakal besar gitu. Kita udah mikir ini virus bakal menyebar luas gitu. Jadi waktu itu langsung di lockdown penerbangan antara Cina dan Taiwan dan sebaliknya. Sebenarnya kalau yang nggak taat aturan itu pasti ada. Jadi di New Zealand itu di Auckland apalagi waktu itu semenjak awal mulai lockdown ada yang ngadain party gitu. Nah ternyata yang dari situ tuh ada yang kena corona banyak kasus. Tapi sisanya sih kayak ya semuanya nurutin peraturan. Jadi cuma benar-benar orang yang kerja di kayak di grocery, di hospital yang benar-benar keluar. Kalau daerah saya ya yang perhatiin. Jadi pokoknya semenjak hari lockdown itu aku nggak pernah keluar rumah. Aku cuma keluar rumah tuh hari kedua lockdown, itu pun cuman ke rumah teman aku ngasihin masker. Dan itu pun pulang dari situ tuh aku langsung diomelin gitu sama karena aku tinggal di sini sama sharing apartemen gitu kan, sama si teman apartemen aku diomelin gitu kayak kamu nggak tahu ini bahaya, keluar tuh ilegal. Jadi keluar itu ilegal, beneran ilegal. Kalau kita keluar tanpa emergency itu tuh bisa didenda, dan dendanya tuh nggak main-main, kayak sampai 2.000 sampai ada yang 7.000 euro dendanya di sini. Kalau di sini untuk hal-hal yang masih esensial seperti olahraga atau groceries itu masih dibolehin, cuman di luar itu kita nggak boleh lebih dari 2 orang beda household. Jadi saya mutusin keluar tiap pagi cycling supaya refresh. Menurut saya mental health itu penting, jadi gimana caranya di masa quarantine kita juga harus jaga mental health kita sendiri. Jadi penutupan sekolah itu dari pemerintah Taiwan, kalau ada 2 kasus positif di setiap instansi, kantor, ataupun sekolah, ataupun universitas, itu baru ditutup semuanya, Kak. Kalau misalnya nggak ada, misalnya cuma 1 nih, jadi di data itu kelas mana aja yang dia datangi itu harus isolasi selama 2 minggu. Kayak intensif class, jadi kayak cuma seminggu doang. Jadi kemarin sempat ada online class, biasa aja sih online class, kayak ngelihat recording kalau misalnya kita lagi ketinggalan kelas kan. Jadi tidak ada suatu hal yang sulit gitu. Okay, I'm gonna sound like an old man, but the stress is more like the financial side of it, like how my family, because I'm still like supported by my parents. I don't have a job or anything, and like I'm abroad, so like that's the thing that really worries me. So the stress mostly just comes from that, like what if I cannot eat tomorrow, or like pay rent, because I really depend on my parents, and the business is not good. Saya ini intens banget, gue nggak bisa pulang, gue sendirian di sini. Tapi gue bener-bener sendiri kan, kayak temen gue balik semua, kalau nggak kayak di rumah semua, ya kan. Gue juga sekarang mau travel mau gimana, terus gue kalau misalnya lockdown gitu US kayak nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, gue mau kemana gitu, masa gue sendirian aja kan di apartemen. Makanya gue stres banget sampai gue nggak tahan, makanya gue kayak udah gue pulang aja bodo amat. Apa ya, sebenarnya at some point gitu kamu bakal ngerasa sedih gitu loh, kayak kamu sendirian gitu loh, kayak like you are going through this alone gitu loh, cuman sama flatmate gitu loh. Masih mending kalau misalkan ada temen serumah gitu ya, tapi kalau misalkan
sendiri tuh aku nggak tahu sih aku bakal gila atau enggak kayak gitu. Awal-awalnya kan kayak puluhan kan itu dari Wuhan, awalnya tuh puluhan, terus kok per hari kok ratusan, terus banyak yang meninggal, terus kok sampai ribuan, terus aku tuh mikir juga kok sampai rumah sakit tuh kayak udah nggak muat, sampai stadion sepak bola itu gunain buat itulah ya darurat gitu, darurat, terus kayak aduh gimana, masa ini akhir hidupku di sini. Aku udah mikir kayak gitu. Landlord rumah saya itu suster, jadi dia juga cerita, dia kan kerja di rumah sakit. Jadi dia emang waktu itu pas awal corona itu ada di rumah sakitnya dia ini yang di Auckland sini ada kasus corona. Jadi emang dari pemerintahnya juga jelas gitu kayak SOP yang harus dilakuin untuk di rumah sakit, untuk di warganya semuanya jelas. Jadi nggak ada kayak ini harus gimana nggak. Jadi semua itu udah jelas katanya. Jadi nggak harus bikin apa ya kayak panik sendiri gitu, nggak, karena udah jelas semuanya harus gimana. Itu sih kalau dari pemerintah New Zealand. Si Izzy yang roommate gue, dia kan maminya nurse di special kayak khusus di tempat COVID-19 gitu, wing di hospital wingnya. Jadi dia ngeliat, nah katanya kayak ada nenek-nenek dapat nih positif kan tes coronavirus, tapi nggak percaya kalau virusnya real. Tapi dia tes positif. Jadi lo tau kan kayak Donald Trump Republican pada bilang kayak ini fake gitu kan, bukan. Jadi dia kayak dia tes positif nih. Jadi terus maknya roommateku bilang lu positif coronavirus. Terus dia bilang ya if it's real gitu. Bingung banget gak sih? Enggak, jujur aku malah nggak sama sekali mau pulang. Pertama karena aku masih kuliah, jadi kayak ngapain gitu bolak-balik kan, karena aku memang rencana pulang tuh kalau udah beres aja. Dan kedua, kalaupun aku pulang, apakah aku akan selamat? Kayak aku malah makin bahaya nggak sih kalau aku pulang tuh, kita ke bandara lagi kan, terus ke negara lain transit, terus ntar nyampe Indonesia pun sekarang atau dari pertama Spanyol kasusnya besar banget, Indonesia kan udah nggak menerima penerbangan dari Spanyol karena banyak juga yang di cancel teman-teman aku dari sini nggak bisa pulang itu. Terus nanti pun kalau kita nyampe Indonesia di karantina juga, jadi apa bedanya gitu, mendingan di sini aja. Dan menurut aku di sini lebih aman. Menurut aku pribadi, aku kayak lebih percaya gitu loh karantina di sini dibanding karantina di Indo. Ya bayangkan aja Itali yang sistem kesehatannya bagus tapi kelelahan seperti ini gitu loh. Aku nggak mau, jangan sampailah Indonesia kayak experiencing this kind of thing gitu loh, kayak people get sick and then kayak banyak banget orang yang nggak terselamatkan, terutama yang tua-tua kayak gitu, dan dokter harus milih antara mau nyelamatin yang muda atau yang tua kayak gitu. Sedih banget sih sebenarnya, jangan sampai Indonesia seperti itulah kayak gitu sih menurut aku. Sering sih, dari awal memang udah sering kontak pasti kalau chatan tiap hari. Jadi paling sih kita saling confirm aja, keluarga juga pada di rumah kan, jadi ngikutin anjuran pemerintah. Terus saya percaya sih kalau selagi kita ngikutin anjuran pemerintah, habis itu basic necessities juga masih bisa didapetin, nggak terlalu khawatir. Karena kalau khawatir terlalu berlebih juga bisa nggak baik kan. Jadi, saya di sini berusaha untuk maintain mental health juga, dan saya juga make sure bahwa keluarga nggak worry sama saya di sini. I don't think they let it show too much, but like from the way that they like speak to me, I know that they're like, please just go home, like they're concerned, but I always tell them that I'm not doing anything that's gonna put myself at risk, because I follow like the social distancing guidelines, not the guidelines, but like the recommendations. I follow them, so like there's nothing there to worry, because I'm being as careful as I can be. Kalau kata saya sih pasti nggak akan terlalu lama, cuma pasti abis ini bakalan ada second wave, karena orang-orang mulai berinteraksi sosial lagi kan, mulai keluar lagi. Itu sih yang saya tunggu, maksudnya mau ngeliat dulu nih kira-kira second wave bakalan kayak gimana. Tapi kalau menurut saya sih nggak mungkin terlalu banyak juga sih, tapi pasti second wave itu masih ada.
Jadi saya masih mantau, masih nunggu itu si second wave-nya gimana. Ya banyak banget yang mau aku sampein sebenarnya, yang udah sering banget aku sampein, terutama untuk teman-teman dekat aku, keluarga aku. Bener-bener kalian semua tolong jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tolong sabar, jangan banyak ngeluh. Beberapa kebiasaan mungkin harus dirubah semacam itu dulu. Jadi kayak coronavirus ini benar-benar jadikan ini sebuah pelajaran gitu loh, biar agar kita menjadi manusia yang lebih baik kayak gitu. Berusaha untuk jaga diri. Habis itu kalau mau misalnya nggak punya pilihan untuk keluar rumah, harus ngikutin protokol kesehatan. Untuk masyarakat di Indonesia tetap tenang. Habis itu ngikutin anjuran pemerintah, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita nggak ngikutin apa yang pemerintah katakan, pasti nanti kasus COVID-19 akan bisa jadi lebih worse. Don't worry, I'm not doing anything stupid, okay? And I'll go home soon. I don't wanna cry.